Tuhan diserahkan kepada hambanya, Charles Nomora, untuk menyampaikan firman. Silakan. Baik, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Bardosi. Ya, silakan Pak. Ya, selamat pagi semuanya, saudara-saudaraku. Terima Selamat pagi. kasih. Salam sehat buat kita semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini semua dengan anugerah Tuhan kita kembali bisa bersama-sama untuk bersyukur, memuji-muji Tuhan kita, Yesus Kristus. Baiklah, saudara-saudaraku semuanya, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Benar Bapa di surga, Tuhan Yesus selalu setia, dan Engkaulah penyemangat hidup kami Tuhan, dan yang memotivasi kami terus ya Bapa, untuk bersama-sama bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Setiap pagi selalu baru berkat Tuhan bagi kami semuanya, yang Engkau nyatakan melalui firman kebenaran-Mu ya Bapa. Firman kasih karunia Tuhan yang terus menopang hidup kami, sehingga kami senantiasa datang bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk semua saudara-saudara kami yang luar biasa, yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami menyambut segala kebaikan-Mu Tuhan, dan terkhusus kami rindu memahami lebih dalam lagi kehendak-Mu yang Engkau nyatakan di dalam setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami menyambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kita sudah melihat kemarin hari Sabtu ya, kita sudah membahas kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 15, di mana kita sudah melihat bagaimana Rasul Paulus, rasul kita, rasul bangsa lain, berhadap-hadapan dengan para rasul ya, para rasul ya di Yerusalem yang sudah lebih dulu mengenal Yesus Kristus ketika Yesus masih ada di bumi. Ya, begitu ya. Dan kita tahu bahwa Paulus berangkat ke sana, ke Yerusalem ya, bersama dengan timnya, itu karena Tuhan Yesus yang memerintahkan dia. Tuhan Yesus yang berfirman dan meminta Paulus untuk pergi ke Yerusalem. Jadi bukan karena kehendak dia sendiri ya, bukan karena keinginan dia sendiri, tapi Tuhan Yesus yang menyuruh, Tuhan Yesus yang memberikan petunjuk kepada Paulus ya, untuk dia harus mengklarifikasi kepada para rasul supaya kebenaran Injil kasih karunia yang diterima oleh Rasul Paulus ya diminta untuk tidak dicampur adukan dengan pemberitaan yang ditujukan khusus kepada bangsa Israel. Sebab Tuhan sudah membedakan bagaimana misi yang harus dibawa oleh Rasul Paulus kepada kita bangsa lain, dan bagaimana misi pemberitaan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel yang disampaikan oleh 12 rasul. Nah, untuk itu mari kita baca sekali lagi di Galatia pasal 2. Kita sudah sampai pasal 2 dan ini adalah episode yang ke-51 dari pasal 1, dan sekarang kita masuk ke pasal 2 kitab Galatia. Ya, mari Bapak Ibu, ya, saya akan membaca untuk kita. Ya, saya bacakan dari ayat 1
Kita membacakannya sampai ayatnya yang ke-10 ya. Saya akan membaca supaya kita mendapat gambaran ya yang lebih detail lagi bagaimana Paulus mengulangi lagi cerita ya persidangan yang mereka lakukan di Yerusalem sebelumnya. Mulai dari ayat 1, Galatia pasal 2. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan atau wahyu ya, revelation. Dan kepada mereka aku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang. Mereka yang terpandang di sini 12 rasul ya. Supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Ya, apa yang dia usahakan di bangsa lain maksudnya. Ya. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, ya, orang yang tidak bersunat, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu ya. Jadi bahwa orang yang menarik ke jalan hidup menurut hukum Taurat itu disebutnya, Paulus menyebut itu adalah saat ini perhambaan ya, perbudakan. Ayat 5. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Nah, ini jadi tidak ada pengajaran yang disampaikan oleh 12 rasul dititipkan kepada Paulus untuk disampaikan ke bangsa lain. Paulus murni menerimanya dari Tuhan Yesus, dan itu berbeda dengan yang disampaikan oleh 12 rasul kepada bangsa lain. Kepada bangsa Israel maksud saya, maaf ya. Paulus yang menyampaikan berita yang berbeda ke bangsa lain kepada kita, dan nanti akan kita telusuri perbedaannya apa. Lanjut lagi. Ayat 7. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat. Nah, ini penting ya. Sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Jadi itu benar-benar dibedakan, bukan sama. Ya, jangan disama-samakan. Beda itu ya. Orang bersunat dan orang tak bersunat itu ya di dalam Alkitab dibedakan. Maka kita harus tahu posisi kita, bahwa kita adalah orang-orang yang tidak bersunat. Ayat 5. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi siapa? Bagi orang-orang bersunat. Siapa itu? Orang Israel. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Siapa itu? Kita, bangsa lain. Ya, jadi ini tidak boleh dicampur adukkan. Ya, jadi beda rasulnya, beda inti pemberitaan Injilnya, beda sasarannya. Ya, destinasinya juga beda destinasinya. Satu di sorga, satu di bumi. Ya. Ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas adalah Petrus, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat, dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan,
untuk melakukannya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu banyak hal yang bisa kita tarik sebagai pelajaran yang sangat berharga dari Galatia pasal 21 perikop ini ya. Dan sekali lagi ini adalah cerita yang diulangi oleh Rasul Paulus dalam pengalaman persidangan atau konferensi yang dilakukan di Yerusalem. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena sekali lagi orang-orang Yahudi sudah sangat mengganggu pelayanan Paulus di bangsa lain. Termasuk jemaat Galatia ini. Ya, termasuk jemaat Galatia ini termakan lagi, Bapak Ibu Saudara, dengan pengajaran yang tidak sesuai dengan program Allah yang disampaikan kepada dan melalui Rasul Paulus. Bahwa bangsa-bangsa lain itu, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus menerima wahyu dari Tuhan, ya, menerima Injil kasih karunia Allah, dan itu berbeda dengan Injil yang sudah diterima sebelumnya oleh Rasul Petrus, Yohanes dan Yakobus, meskipun dua-duanya itu adalah tentang Yesus Kristus. Jadi Tuhannya tidak ada dua. Satu Tuhannya Yesus Kristus, juru selamat kita. Tetapi pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai jalan untuk mengenal kebenaran berdasarkan program Tuhan itu berbeda. Program Tuhan yang mana? Program Tuhan untuk membangun kerajaannya di bumi itu disampaikan kepada nabi-nabi perjanjian lama, kepada 12 rasul, dan juga oleh Yesus Kristus ketika dia di bumi ini menyampaikan bahwa Allah menghendaki supaya kerajaannya dibangun di bumi ini melalui satu bangsa. Ulang sekali lagi, bukan melalui semua bangsa, melalui satu bangsa pilihan namanya bangsa Israel. Dan itu selaras dengan perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka, ya, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa rencana Allah untuk membangun kerajaan sorga di bumi itu menjadi, tanda kutip, menjadi gagal. Ya, bukan rencana Tuhan yang gagal, tetapi orang Israel lah yang gagal menerima rencana Tuhan. Bisa tidak rencana Tuhan menjadi tertunda karena manusia tidak siap menerimanya? Bisa, ya Bapak Ibu Saudara. Tapi yang gagal bukan Tuhan, manusianya yang gagal, ya. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena Yesus datang ke tengah-tengah bangsa Israel untuk mewujudkan janji Allah, karena janji Allah adalah ya dan amin, ya, pasti Tuhan menggenapi apa yang dia janjikan, kecuali manusianya tidak siap untuk menerimanya. Itulah orang Israel. Mereka menyalibkan Mesias dan mereka menolak Roh Kudus yang menawarkan kepada mereka kerajaan sorga itu didirikan di bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, 12 rasul Yesus Kristuslah yang membawa misi itu kepada bangsa Israel, sebab mereka diberikan kuasa untuk menjadi saksi dari di Yerusalem, di Judea, di Samaria, barulah sampai ke ujung bumi. Tetapi mereka tidak sampai ke ujung bumi. Ya. Kenapa mereka tidak sampai ke ujung bumi? Karena orang Israel sendiri tidak menerima sepenuhnya berita kerajaan sorga itu. Mereka menolak, ya, mereka membunuh Stefanus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kita sudah lihat di minggu yang lalu bahkan Saulus hadir di sana untuk memimpin, ya,
pembunuhan, ya, pemberontakan kepada Tuhan, pembunuhan kepada Stefanus, dan kita sudah melihat puncak daripada penolakan bangsa Israel kepada rencana Allah yang semula bagi mereka, yaitu untuk mendirikan kerajaan sorga di bumi. Itu sebabnya kita mendengar Yohanes Pembaptis mengatakan apa? Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kemudian Yesus juga menyampaikan, bertobatlah supaya dosa-dosamu diampuni, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tapi apakah mereka mau bertobat? Tidak. Apakah mereka mau menerima penawaran Tuhan untuk kerajaan sorga didirikan melalui bangsa Israel? Tidak. Mereka menolaknya. Dan puncaknya adalah di mana hadirnya Saulus yang menjadi pemimpin pemberontak, ya, memimpin pemberontakan untuk melawan kehendak Tuhan. Dan disitulah kita lihat, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mengaruniakan kasih karunia-Nya kepada seorang yang paling jahat dan yang paling berdosa. Dan Paulus yang mengatakan sendiri bahwa dialah orang yang paling berdosa, yang paling jahat dari semua orang yang telah melawan Tuhan. Tapi justru dimulai dari orang yang jahat itulah kasih karunia Tuhan disampaikan dengan cuma-cuma, dan dosa-dosanya diampuni, diselamatkan, dan diberikan hidup yang kekal, dan dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk menyampaikan berita kasih karunia Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sangat menarik dan banyak hal yang begitu mendalam yang bisa kita renungkan. Kok bisa ya? Ya, kok bisa ya Tuhan menyelamatkan orang yang paling jahat, yang paling berdosa, dan paling yang brutal. Ya, harusnya kan orang yang brutal, yang berdosa, yang jahat harus masuk neraka kan, Bapak Ibu ya? Ya, harus dihukum dan harus dimasukkan ke dalam perapian. Tapi tidak demikian. Tuhan justru menunjukkan kasih karunia-Nya kepada semua orang melalui seorang hamba, ya, yaitu Rasul Paulus, menyatakan bahwa justru dengan, ya, besarnya pemberontakan manusia baik orang Israel maupun bangsa lain, justru disitulah Tuhan menawarkan keselamatan secara cuma-cuma. Bapak Ibu Saudara, ini kita secara akal manusia ini kita tidak habis pikir ya. Artinya kita terus terkagum-kagum dengan kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan orang yang paling jahat begitu ya? Ya, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana Tuhan begitu sabar menerima pemberontakan yang dilakukan oleh seseorang yang melawan Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena Allah sudah merancangkan sebuah program kasih karunia-Nya kepada bangsa lain, bahwa melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, melalui kematian-Nya, melalui puncak daripada penyerahan diri dan kesetiaan Yesus Kristus di atas kayu salib, Allah ingin menawarkan kepada semua orang yang percaya keselamatan secara cuma-cuma. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, itu sudah dirancangkan oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan, dan orang-orang Israel tidak tahu hal ini ada di dalam rancangan Tuhan. Kita sekarang menjadi tahu, dibukakan sebagai rahasia, ya, yang dibukakan kepada kita. Berkat yang terbesar dalam hidup kita adalah menerima kasih karunia Allah dengan cuma-cuma. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya juga harus menyampaikan bahwa inilah yang tidak diterima oleh orang-orang yang beragama di dunia ini. Karena apa? Orang-orang yang beragama di dunia ini selalu ingin mengandalkan perbuatan-perbuatannya supaya dia diterima oleh Tuhan. Tidak akan mungkin bisa terjadi. Tidak mungkin bisa berhasil, Bapak Ibu Saudara. Tidak akan berhasil bahwa usaha manusia
ya, ketekunan manusia, ya, perjuangan manusia, prestasi-prestasi manusia, segala sesuatu pengetahuan yang diupayakan oleh manusia tidak akan bisa menjangkau kasih karunia Tuhan ini. Tidak bisa. Kenapa? Karena ini hanya bisa dikerjakan oleh Yesus Kristus yang sudah selesai melakukan segala perlawanan terhadap hal keburukan, hal yang menghambat, hal yang menghalangi manusia untuk bertemu dengan Tuhan. Hanya Yesus yang melakukannya. Amin. Hanya Yesus yang naik ke atas kayu salib itu, dan penderitaan sengsara yang ditanggungnya sudah cukup untuk mematahkan, ya, untuk mematahkan segala penghalang untuk manusia bertemu dengan Tuhan. Dan hanya Dialah yang menjadi jalan kebenaran dan hidup, dan tidak akan ada yang sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui iman kepada Yesus Kristus yang sudah berkorban mati menebus semua dosa umat manusia. Inilah Bapak Ibu Saudaraku yang dibawa oleh Rasul Paulus kepada rasul-rasul di Yerusalem untuk mereka mengklarifikasi. Paulus menjelaskan kepada mereka rasul-rasul itu bahwa bangsa Israel sementara waktu didiamkan dulu dari rencana Tuhan, mereka tidak menjadi penopang di dalam upaya menjangkau jiwa pemberitaan Injil ke bangsa lain. Tetapi Pauluslah yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa penjangkauan jiwa dengan membawa berita tentang salib Kristus, di mana tidak ada perbedaan antara bangsa Israel dengan bangsa lain saat ini. Semuanya, ya, berada di bawah kasih karunia Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menebus segala dosa satu kali untuk selama-lamanya, mereka diterima dan dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus. Mereka menjadi anggota tubuh Kristus yang kekal tanpa perbedaan. Tidak ada Yahudi, tidak ada Yunani, tidak ada orang bangsa pilihan, tetapi saat ini adalah semuanya orang-orang yang hidup dan bersama di dalam sebuah, ya, tubuh Kristus yang disatukan oleh Roh Kudus menjadi tempat hidup kita bersama dengan Kristus Yesus sebagai kepala. Kita adalah anggota tubuhnya yang menerima aliran kasih karunia yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam setiap hati dan kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, ya, kalau kita lihat di ayat 1 tadi, Galatia pasal 2 ini, apa pentingnya Paulus harus pergi lagi ke Yerusalem? Harus. Karena apa? Ya, kalau bisa saya pinjam istilah, orang-orang Yahudi itu merecoki pelayanan daripada Paulus di bangsa-bangsa lain dengan menawarkan kepada bangsa lain supaya mereka hidup di bawah hukum Taurat lagi. Sedangkan Paulus mengajarkan bahwa bangsa lain tidak boleh hidup di bawah hukum Taurat. Maka tadi Paulus katakan, setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Ini kita mendapat perhatian tentang Titus, ya. Di ayatnya yang kedua, aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun Titus tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, masuk ke Yerusalem itu tidak boleh orang yang tidak bersunat. Itu pasti mati dirajam dengan batu, ya, oleh orang Israel. Tidak bisa masuk orang sembarangan dari bangsa lain, apalagi mendekat ke bait Allah, ya, itu akan bisa mati konyol, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kebenaran Allah
tentang kasih karunia-Nya dibukakan melalui Rasul Paulus berdasarkan kematian daripada Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan semua tuntutan hukum Taurat. Kalau dalam Efesus 2 ayat 15 dikatakan, sebab dengan matinya Yesus Kristus sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan seluruh perintah dan ketentuannya untuk menjadikannya menjadi satu manusia baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita lihat di ayat 2 tadi dikatakan bahwa Paulus membentangkan Injil yang dia beritakan kepada bangsa-bangsa lain. Apa artinya membentangkan di situ, Bapak Ibu Saudaraku? Tidak perlu dijelaskan lagi kepada orang yang sudah mengerti, ya, apabila mereka sudah tahu, sudah mengerti, untuk apa Paulus pergi jauh-jauh lagi menjelaskan kepada rasul-rasul itu tentang Injil yang dia beritakan ke bangsa-bangsa lain. Kalau memang sama kan? Ya justru karena tidak sama. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah perbedaan itulah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada mereka. Bahwa berita keselamatan yang dia bawa kepada bangsa-bangsa lain itu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tidak ada kewajiban bangsa-bangsa lain untuk menuruti hukum Taurat. Karena itu adalah bagian yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah ya orang-orang Yahudi yang percaya nih, bukan yang tidak percaya. Orang-orang Yahudi yang percaya, ya mereka heran kok bisa bangsa lain menjadi orang yang disebut sebagai milik Tuhan, tapi mereka tidak menuruti hukum Taurat seperti orang Yahudi. Mereka heran. Mereka nggak terima, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, mereka memaksa bahwa bangsa-bangsa lain itu harus disunat. Mereka juga harus memelihara hari Sabat. Bangsa-bangsa lain itu juga harus ikut seperti orang Yahudi, sebagaimana tradisi mereka. Ya, menurut hukum Taurat, bangsa-bangsa lain mereka keberatan kepada Paulus. Mereka bilang tidak bisa. Ya, bangsa-bangsa lain itu juga harus sama seperti orang Yahudi, karena orang Yahudilah yang menjadi perantaraan untuk membawa keselamatan kepada bangsa lain sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham. Mereka salah kaprah. Ya. Mereka salah kaprah bahwa mereka tidak tahu bahwa haruslah terlebih dahulu seluruh bangsa Israel itu diselamatkan, barulah mereka berhak untuk membawa berita keselamatan ke bangsa-bangsa lain. Kalau tidak, mereka harus berhenti sementara waktu. Mereka harus ditunda, ya, mereka harus berhenti sejenak, ya, dan Tuhan membukakan satu rahasia baru kepada bangsa-bangsa lain melalui Rasul Paulus, bahwa keselamatan itu sampai kepada kita bangsa lain tidak melalui peranan bangsa Israel. Tidak melalui peranan keturunan Abraham, 12 suku, tetapi langsung, amin, langsung Bapak Ibu Saudaraku ya, kita menerima dari wahyu, firman, Injil kasih karunia yang diterima oleh Rasul Paulus, dan tidak melalui 12 rasul bangsa Israel, tetapi langsung disampaikan kepada kita bangsa lain. Dan inilah yang membuat mereka keberatan. Sehingga Paulus membawa contoh nih ya, dia bawa contoh kasus nih, yaitu Titus ya. Jadi Paulus ingin membuktikan, oke, kalau kalian pikir masih program Allah itu melalui kalian, bangsa Israel, saya akan buktikan bahwa tidak. Tapi Allah sekarang membawa keselamatan kepada bangsa lain langsung tanpa melalui kalian bangsa Israel. Sekarang saya bawa Titus, orang yang tidak bersunat, bahwa dia tidak akan terjadi apa-apa. Saya akan membawa ke Yerusalem sebagai bukti bahwa kuasa Tuhan saat ini adalah melalui kasih karunia-Nya ke bangsa-bangsa lain dan bukan melalui bangsa Israel lagi. Dibawalah Titus ini Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, di bawah Titus tidak kenapa-napa dia, ya kan? Padahal saya katakan tadi, kalau Allah masih menjalankan
kehendaknya melalui bangsa Israel dan melalui hukum Taurat, dan mereka ada satu peraturan bahwa bangsa lain yang tidak bersunat adalah najis dan tidak boleh masuk ke Yerusalem. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, Paulus membawa satu bukti bahwa Tuhan saat ini sedang berpihak kepada bangsa-bangsa lain karena kesalahan mereka. Karena kesalahan bangsa Israel, sebab mereka telah menyalibkan Mesias dan mereka menolak Roh Kudus, maka Tuhan mempunyai rencana menyelamatkan bangsa-bangsa lain tanpa melalui mereka. Jadi ini Bapak Ibu Saudara hiruk pikuk ya. Ini hiruk pikuk yang saat itu di masa transisi, ya, masa transisi di mana sebelumnya ya ada 12 rasul melayani bangsa Israel dengan Injil Kerajaan Sorga. Lalu tiba-tiba saja mereka mendengar bahwa bangsa-bangsa lain itu diselamatkan tanpa melalui mereka. Sehingga mereka bertanya-tanya, kenapa bisa demikian? Siapa ini Paulus ini? Kok berani-beraninya dia mengatakan bahwa bangsa lain itu hidup tanpa di bawah hukum Taurat? Bahwa bangsa lain itu tidak perlu bersunat. Ya, ini dari siapa dia ini mendapat berita? Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Siapa yang mengutus Paulus ini mengaku-ngaku bahwa dia membawa umat Allah tanpa harus melalui bangsa Israel, tanpa harus konfirmasi kepada 12 rasul, tanpa harus berdiskusi dengan para penatua dan para pemimpin di Yerusalem yang sudah lebih dulu mengenal Yesus Kristus. Siapa ini Saulus? Siapa ini Paulus? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan untuk itu Paulus harus berjuang. Bukan hanya kepada menghadapi orang-orang yang tidak mengenal Allah, tapi dia juga harus berjuang menghadapi orang-orang yang sudah mengenal Yesus, tapi tidak mengerti konsep daripada kasih karunia Allah yang sepenuhnya yang diterima oleh Rasul Paulus untuk disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah Paulus harus ya berhadapan dengan para pemimpin, para leader ya dari orang-orang Israel, supaya apa? Supaya jemaat-jemaat atau orang-orang Yahudi yang lainnya stop, berhenti. Jangan pergi ke bangsa-bangsa lain, ke jemaat-jemaat Tuhan di bangsa lain untuk meneruskan pengajaran yang sebelumnya mereka terima tentang Yesus Kristus yang adalah Mesias, di mana mereka hidup di bawah hukum Taurat. Mereka harus berhenti, stop, dan semua orang harus mengikuti pengajaran daripada Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudaraku, ini orang yang banyak keberatan saat ini, ya kan? Karena apa? Karena mereka mengatakan, semua firman Tuhan itu untuk kita. Ya, semua firman Tuhan itu untuk kita semua, dari Kejadian sampai Wahyu. Betul sekali. Tapi kalau semua firman Tuhan itu harus kita lakukan, kenapa kamu tidak mempersembahkan kurban-kurban untuk menghapus dosa? Itu kan perintah Tuhan. Ya, kenapa kamu makan semua makanan? Padahal sudah diatur makanan ada yang haram. Ya, Bapak Ibu Saudara, kenapa ya tidak menuruti perintah-perintah hukum Taurat yang mengharuskan bahwa beribadah itu bukan hari Minggu tetapi hari Sabtu. Jadi semua dilanggar, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau memang perintah Tuhan itu semuanya sama harus dilakukan saat ini, tidak. Justru Paulus membawa perbedaan itu, dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa bangsa-bangsa lain saat ini tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, tetapi hidup di bawah kasih karunia Allah, yaitu kasih karunia Allah di mana hidup kita tidak diatur-atur oleh perintah-perintah yang disebut sebagai hukum Taurat Yahudi, tapi kita diatur dan diperintah oleh Roh Kudus melalui firman kebenaran yang kita percayai dan kita imani, kita pelajari. Itu sebabnya Paulus mengatakan Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, datang dan
bersedia untuk terus hidup di dalam pengenalan akan seluruh konsep yang besar tentang hidup di bawah kasih karunia Allah, kita harus datang terus kepada kebenaran itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, setiap pagi kita seperti ini hadir dan menyatakan bahwa di dalam hati kita selalu rindu dipenuhi dengan pengetahuan akan kebenaran, supaya kita semakin dimurnikan di dalam menjalani pelayanan kita, dalam menjalani kehidupan kita, kita mau dituntun dengan kemurnian yang daripada Tuhan, dan kita diberikan terus Bapak Ibu Saudaraku asupan ya untuk memahami lebih dalam lagi agar kita semakin sempurna di dalam pengertian kita tentang konsep keseluruhan yang Tuhan nyatakan melalui Rasul Paulus sebagai yang disebut dengan rahasia kebenaran kasih karunia-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan kita belajar dari apa yang terjadi kepada jemaat Galatia ini, Saudaraku, di mana mereka kembali kepada kehidupan yang lama, mereka kembali kepada hukum Taurat, dan mereka ingin hidup mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Dan itulah yang Paulus sangat sesali dari mereka. Sehingga Paulus, kalau dikatakan jemaat Galatia ini, ya Paulus katakan di pasal 3, ya Paulus katakan di pasal 3, Galatia pasal 3, Paulus katakan, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh Kudus karena melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging?" Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kita lihat Rasul Paulus menegur keras jemaat Galatia itu karena mereka berbalik lagi kepada cara hidup yang lama, hidup dipimpin oleh daging, yaitu mereka ingin mengusahakan supaya mereka berkenan kepada Tuhan. Tidak bisa diusahakan, karena hanya usaha Yesus Kristuslah yang sudah mencapai puncaknya di dalam pengenalan akan Allah yang sesungguhnya adalah kita belajar dengan apa yang telah Tuhan nyatakan melalui Rasul Paulus di dalam surat-suratnya secara khusus, yaitu di dalam Alkitab yang ditulisnya dari Roma sampai Filemon yang biasa kita kenal dengan Rosamon. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka di sini kita belajar, ya, belajar dari pengalaman, ya, orang-orang percaya, jemaat mula-mula, ya, jemaat kudus tubuh Kristus, bahwa kita belajar untuk tidak mengulangi hal yang sama dengan mereka. Amin. Kita mempunyai kesempatan untuk memperoleh, ya, pengetahuan akan kebenaran tentang Yesus Kristus sebagai kepala, dan kita adalah anggota tubuhnya, dan kita belajar untuk menelusuri seluruh pengertian hikmat surgawi. Ya, sekali lagi, kita mempunyai kesempatan untuk menelusuri seluruh pengertian hikmat surgawi yang besar, yang luas, yang tinggi, yang dalam, yang panjang dan lebar itu, supaya kita bisa mempraktekkan kebenaran secara detail dalam kehidupan kita ini, dan kita tidak bersalah di hadapan Tuhan, tetapi kita bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Nah, itulah tujuan kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Motivasi yang terbesar bagi kita adalah bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu kita belajar untuk mengenal bagaimana cara kerja kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita, karena Roh Kuduslah yang melakukannya bagi kita. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, Paulus katakan,
Aku bekerja keras lebih daripada mereka yang lain, tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang ada di dalam aku, itulah yang melakukannya. Amin. Karena itu, sebagaimana aku ada saat ini, semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita sudah bersama-sama merenungkan bagaimana keberanian daripada Paulus untuk menyampaikan apa yang benar, dan dia tetap konsisten dengan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya, dan terbukti sampai akhir dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar dan telah mencapai garis akhir. Sekarang bagiku sudah tersedia mahkota kebenaran. Amin. Tapi bukan hanya kepadaku, kata Paulus, tapi kepada semua orang percaya yang mengambil kesempatan itu sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan, maka kita mempunyai kesempatan untuk bersama-sama saling mendoakan, saling mendukung, bersama-sama maju di dalam Tuhan, maju di dalam pelayanan kasih karunia ini. Biarlah makin banyak orang yang terberkati melalui kesaksian hidup kita yang kita sampaikan, dan kita bersyukur kepada Tuhan kita, kasih karunia-Nya cukup bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersyukur untuk semuanya ini. Untuk itu kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau membawa kami selangkah demi selangkah lagi Tuhan, untuk menelusuri seluruh kebenaran yang lengkap dan yang sempurna yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan yang dinyatakan melalui firman kasih karunia-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau mengkonfirmasi terus ya Bapa iman kami kepada apa yang Engkau kehendaki Tuhan, yang saat ini sedang Engkau kerjakan untuk menyelamatkan semua orang yang percaya melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Dan disitulah kekuatan kami, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kami bersyukur kami sudah berada di dalamnya, dan kami lebih bersyukur lagi karena Tuhan memakai hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkatilah hari yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami akan beraktivitas dengan penuh keyakinan bahwa penyertaan kasih Tuhan dan Roh Kudus memberkati apa yang kami kerjakan, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu dan sukacita bagi keluarga kami semua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Ya, terima kasih Bu Bet, dan kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Tuhan memberkati semua yang mengikuti dari live streaming Facebook. Terima kasih, sampai kita berjumpa lagi besok pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom, salam kudus buat kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Amin. Amin.